Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal fillah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah sholat zuhur di Masjid Nurul Islam kawasan Industri Batam Indo Batam atau disingkat dengan KIB. Alhamdulillah pada 23 Rajab ini kita bisa iktikaf silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan tahun ini bisa melaksanakan puasa Ramadan setahun penuh, amin. Dalam keadaan sehat walafiat lebih bagus dari ibadah sebelumnya dan menerima amal kebaikan kita sejak kecil sampai sekarang, mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemerintah belum menetapkan sebab sistem penetapannya itu dengan hisab dan ruqyah. Penghitungannya dilakukan dan juga itu yang dilihat apakah hilal keluarga nanti di awal bulan Ramadan keluarga, apakah Sya'ban 29 atau 30. Sebab bulan Islam itu Hijriah itu paling banyak 30, sedikitnya 29. Jadi tanggal 29 atau 30. Sedangkan Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 11 bulan Maret, tanggal 1 Ramadan. Silahkan mana yang kita pilih sesuai dengan keyakinan kita. Kalau saya pribadi ikut pemerintah Pak, ikut pemerintah. Biar dengan tetangga ramai-ramai buat ketupatnya. Kita sudah puasa, tetangga masih sarapan. Apa nggak ngiler anak kita? Kita masih puasa, tetangga sudah lebaran. Apa nggak berontak anak-anak kita? Guyon saja, intinya bareng-bareng lah. Sebab pemerintah pun sangat hati-hati dalam menetapkan. Sebenarnya penetapan awal 1 Ramadan, penetapan 1 bulan Syawal itu dikumpulkan semua ormas yang tercatat di Kementerian Agama untuk memutuskan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal. Jadi keyakinan kita penuh di sana karena para ahli, para ulama al-falak termasuk astronom sudah mengumpul di sana memberikan pendapatnya. Itu lebih aman Pak, lebih tenang ketiganya Pak. Silakan bagi yang berafiliasi ke Muhammadiyah silakan. Gak jadi patokan Saudi duluan puasa Ramadan, gak jadi patokan Saudi lebaran duluan, gak jadi patokan Arafah di Saudi tanggal 9 nanti Zulhijjah, nggak jadi patokan, nggak mesti ikut ke mereka. Kalau kita hidup di Indonesia, itu kalau ngikut silakan, kalau nggak ngikut nggak apa-apa. Penting keyakinan kita, persatuan, kesatuan, kerukunan di antara kita umat Islam harus senantiasa dijaga. Nah, karenanya seperti nasihat dari Imam Ghazali, hukum mempelajari ilmu itu terbagi 5 bagian. Nanti pembahasan kita sekarang pas sampai Ramadan Pak, selesai bagian 4 bagian 4 hari. Nanti kita bahas tentang bahwa puasa itu pertama tujuan yang menjadi yang bertakwa. Bertakwa adalah sehat secara rohani. Orang yang soleh bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua adalah sehat secara fisik. Yang ketiga dengan puasa pun akan sehat secara finansial. Akan sehat secara finansial. Akan Allah berikan kecukupan, bahkan berlebih bagi orang yang benar-benar melaksanakan puasa. Makanya kalau sudah puasa dilakukan tapi usaha macet terus, ada yang salah Pak. Ketika Bapak jualan, Bapak berusaha atau berkarir, itu berapa kali diserempet terus, disalip orang karir itu berarti ada yang salah pada puasa kita. Sebab kalau puasa diterima dijamin karirnya bagus, materinya melimpah, bukan hanya cukup melimpah, keluarganya lebih bahagia. Sebab kalau sudah Ramadan selesai tapi dengan istri tidak harmonis, dengan istri harmonis tapi anak-anak gak nurut, berarti ada yang salah dalam pelaksanaan ibadah puasa itu. Sebab kalau sudah dilaksanakan dengan benar akan mendapatkan titel muttaqin yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, Allah berfirman, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi, jalan keluar yang baik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, bukan cuma rezeki yang dari tempat kerja, tapi rezeki dari berbagai macam pintu.
minal masyriqi wal maghrib, dari barat dan timur, akan sampai kepada kita. Jadi kalau puasa kita sudah lakukan bertahun-tahun, ekonominya tetap itu aja, yang usaha nggak naik omsetnya, yang berkarir itu aja, disalib orang karirnya, rumah tangganya nggak bahagia, berarti ada yang salah sekali lagi dalam puasa itu. Nanti kita bahas itu Pak, ini pembahasan ini ramai Pak di dalam ilmu pengetahuan modern, psikologi modern, kami bahas tentang itu sangat menarik. Pak, kita akan kolaborasikan antara puasa para ulama, para psikolog, dan juga bisnismen. Ternyata dalam satu penelitian, ini membuka saja sebelum kita membahas puasa, sama pembahasan tentang syarat rukun sah sudah banyak dibahas, kita mengambil perspektif yang lain. Ternyata 38 orang terkaya di dunia, 5 orang diantaranya yang menguasai 90% keuangan dunia, mereka menerapkan dua pemahaman, dua keyakinan. Mereka bukan ateis Pak, mereka beragama. Semuanya beragama, gak ada ateis, apalagi mafia yang jadi miliarder di antara. Kekayaan dari mana? Kata korupsi, jual beli senjata, misalkan ke teroris, gak ada tuh. Jual beli narkoba, gak ada tuh. Mereka rata-rata adalah dengan bisnis saham, yang kedua multi produk, multi perusahaan. Apa disimpulkan? Cuma 2. Bukan dari bisnisnya, itu kedua, dari bisnis itu yang terbagi 3 Pak. Gak begitu, pertama adalah belief, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah, beriman kepada Yahweh atau Yahudi, beriman kepada Allah atau Dewa beragama mereka. Itu universal Pak, keyakinan itu. Sebab dengan mempunyai keyakinan bahwa ada yang menciptakan kita, menciptakan alam yang adalah Allah, itu menjadi kekuatan positif untuk berusaha bekerja sehingga tidak melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah, atau untuk mereka Tuhan mereka, sehingga tidak terjadinya kekacauan, kekisruhan, pemerkosaan hak orang yang apalagi pembunuhan. Dan mereka yakin apabila terjadi pemerkosaan hak orang lain, pencurian, itu tidak akan menyebabkan kaya raya Pak. Itu buat mereka. Apalagi kita, makanya dibahas tentang puasa. Perspektif dalam Islam untuk kesehatan rohani menjadi bertakwa, kesehatan fisik, dan juga kesehatan finansial, termasuk banyak teman. Nanti kita bahas pembahasan kedua, 3, dan keempat. Sebab ini pembahasan sangat panjang. Kalau jadikan penelitian Pak, bukan cuma skripsi waktu S1, ini bisa untuk disertasi, untuk doktoral Pak. 1 ayat saja kita bahas, katakanlah kata supaya jadi orang yang bertakwa dari puasa, tujuannya itu bisa menjadi disertasi untuk doktoral, apalagi untuk tesis magister seperti itu. Yang kedua adalah the true power of giving, the miracle of giving, kekuatan dari sedekah, mukjizat dari sedekah. Dari 38 orang konglomerat yang menguasai kekayaan dunia, yang memegang yang kedua prinsipnya adalah perbanyak sedekah. Dan itu dianjurkan Rasulullah Muhammad SAW, dan Islam mengajarkan untuk senantiasa memberi. Orang nggak sanggup puasa karena sudah tuanya, atau mengandung lagi hamil, kan gitu, lagi hamil, khawatir bayinya kan gitu, apa khawatir bayinya sakit. Kalau puasa boleh berbuka, tapi kalau puasanya dia tidak puasa, banyak filmnya, ya foto, ya filmnya, itu. Jadi jamaah mati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sumpah bohong, dilanggar, bayar fidyah, bayar makanan kepada orang miskin, berbagai banyak cara Allah menganjurkan kewajiban kita muslim untuk banyak bersedekah. Nah, kita buka dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan saya bacakan teksnya dahulu Pak, sebab ini nyangkut tentang standing legal atau SP, surat perintah dari Allah. Nanti kita bahas tentang step-step puasa sampai berlakunya puasa seperti sekarang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 ayat 184 dan juga ayat 185. Ada nanti tambahan dari tujuan berpuasa dan bertakwa adalah orang yang senantiasa tunduk kepada Allah, dibahas di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan kiat-kiat syarat-syarat kita senantiasa dirahmati Allah, doa kita dikabul.
Kita buka dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Saya terjemahkan saja Pak. Mungkin dibahasnya singkat-singkat saja karena waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kamu asyamu berpuasa. Kamu kutiba alal ladzina, seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang min qablikum sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi bertakwa. Berapa lama puasa itu? Ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja yang sudah ditentukan. Tidak berbulan-bulan, tidak bertahun-tahun, hanya beberapa hari yang ditentukan, itu hanya sebulan. Kalau sebulan 29 hari, 29 hari. Kalau sebulan 30 hari, berarti 30 hari. Pemangkana minkum maridan, maka barang siapa di antara kamu dalam keadaan sakit, kata dokter nggak bisa berpuasa. Kalau berpuasa akan tambah sakitnya, atau lama kesembuhannya, atau menyebabkan kematian, mau ala safarin, atau dalam perjalanan tujuannya untuk beribadah dengan jarak minimal 81 km. Faidatun ayyamul ukhra, silakan berbuka dan dikodok pada waktu yang lain setelah Ramadan, itu bulan Syawal sampai bulan Syakban. Wa 'alal ladzina yutiquna, dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yang kepayahan, tidak mampu lagi, hanya kepayahan saja, kesusahan, repot berpuasa, fidyatun ta'am miskin, boleh diganti dengan beri makanan kepada satu orang miskin setiap hari. Berapa hari dia buka puasa? 30 sebulan misalkan, berarti sehari memberi makanan kepada satu orang. Kalau nggak puasa 20 hari, berarti 20 biji untuk 20 orang. Wa antasumu khairan. Faman tatawwa khairan, maka barang siapa melebihkan, dia memberikan satu mud atau satu makanan pokok, tentu dengan pokoknya Pak ya, dan kepada satu miskin lebihkan menjadi 2 atau 3 satu kali puasa diganti dengan meja tersebut, bahwa khairan itu bagus lahu bagi pelakunya. Wa antasumu, tetapi kamu berpuasa, khairul lakum, bagus bagi kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Dan banyak mata Allah, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Itu yang dipanggil ada yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin. Jadi yang siap menerima perintah, siap menerima larangan. Kalau orang nggak percaya, nggak yakin, nggak akan itu menerima perintah. Kalau orang sudah nggak percaya, untuk apa melakukannya? Untuk apa mengikutinya? Soalnya nggak percaya. Karenanya kuncinya adalah orang yang beriman kepada Allah, yusaddiquna, membenarkan Allah Rabbah, Allah sebagai Tuhan, wa Rasulullah Muhammad sebagai uswah hasanah, suri teladannya yang bagus. Yang kedua, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Kutiba sana artinya kutiba alaikum, diwajibkan bagi kamu, tak ada lagi pilihan. Tidak bisa lagi berkela, tidak lagi bisa berdalih kecuali ada syar'i, alasan yang menyebabkan orang boleh tak berpuasa. Nanti diatur oleh syariat, diatur oleh fikih. Nanti kita pembahasannya apa itu pembahasan fikih. Orang yang saja puasa nggak puasa sekarang nggak bisa, kecuali dulu awal di bulan wajib puasa, nanti kita bahas. Kamu pun tiba lagi namun publikum sudah jadi wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu puasa itu, sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihi wassalam. Berapa kali puasa? Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in, itu 3 hari setiap bulannya. Itu kita bahas. Makanya ada pembahasan menarik di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan Pak ya, saya terjemahkan saja karena waktunya. Silakan Bapak download Tafsir Ibnu Katsir Pak, sudah ada. Tapi di Google Chrome Bapak download Pak, terjemah Tafsir Ibnu Katsir. Nanti keluar Pak, nanti keluar. Kalau belum dihapus, sebab PDF drive itu sudah dihapus, nggak bisa lagi Pak. Ada dulu ada gratisan Pak, saya download tapi kalau dirupiahkan itu lebih dari 50 juta. Kalau dirupiahkan itu 150 juta lebih itu. Buku-buku kita, tapi sudah banyak yang dihapuskan. Karena itu melanggar copyright kan, melanggar hak cipta. Nah, Rasul Muhammad SAW memberlakukan puasa seperti yang diriwayatkan oleh sahabat. Pertama adalah hadis yang sangat menarik tentang
puasa Ramadan dilaksanakan dengan beberapa fase, beberapa step. Kita bacakan hadisnya. Kalau Imam Ahmad berkata Imam Ahmad, berarti diriwayatkan Imam Ahmad. Hadatsana Abu Nawd dan telah datang kepada Abu Nawd, hadatsana Al-Mas'udi dan telah menceritakan kepada Mas'udi, hadatsana Amr bin Murrah, meriwayatkan kepada kami Amr bin Murrah, an Abdurrahman bin Abi Laila dari Abdurrahman bin Abi Laila, an Mu'adz bin Jabal dari Mu'adz bin Jabal. Ini yang meriwayatkan hadis dari saksi langsung dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Mu'adz bin Jabal, ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dibuka oleh Imam Ahmad. Qala berkata, siapa Mu'adz bin Jabal? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, pelaku riwayat ini. Owil atas salat satu ahwali. Puasa itu, salat itu bila terjadi dalam 3 step, 3 fase. Wahil siyamu salah satu awal. Begitupun puasa saum dilakukan pada 3 step, 3 langkah, 3 fase, 3 periodisasi, 3 cara. Sholat dulu. Fa'amma awal sholati, maka ada pun tahap-tahap sholat seperti yang sekarang adalah fa'inna Nabi Sallam itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah qadiman al-madi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib dengan Rasul membaca salawat. Wa wisali sabat asyar ila Baitul Muqaddas. Pertama Rasulullah datang ke Madinah, tentu Isra dilakukan 1 tahun sebelum Rasul hijrah. Itu tahun ke-12 bulan hijrah, tahun 12 kenabian, 1 tahun sebelum hijrah. Begitu datang ke Madinah, Rasul masih sholatnya mengarah ke Baitul Muqaddas. Berapa lama? Sab'ata asyara syahran, kurang lebih 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan. Itu. Selanjutnya, summa inna ma'azal wajah anzala. Kemudian Allah menurunkan ayat Fadnara kepada berbanding bisa ma'i kalau walina kaki datang tartoha. Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami telah melihat, mau balikan wajahmu, melihat wajahmu bisa sampai ke langit. Kadang melihat ke tempat sujud, tapi lihat ke langit, tengok ke langit. Inginnya Rasulullah itu sholat ke arah Ka'bah. Nah itu. Kalau waliyana maka sumpah sesungguhnya kami telah mengalihkan untukmu Rasulullah Muhammad kiblat dan ke arah sholat tardoha yang kamu senangi. Jadi ini terjadi pada tahun, ada yang mengatakan 2 tahun kedua bulan Sya'ban, tahun kedua setelah hijrah. Itu sejarahnya. Pada tanggal 15 bulan Sya'ban bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, kalau Ahlussunnah wal Jamaah dengan zikir, dengan sholat, juga perayaan dialihkannya arah kiblat dari Masjid Aqsa ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu terjadi pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Dicatat, yaitu pada tahun kedua setelah hijrah, yaitu 1 tahun 5 bulan setelah Rasulullah di Madinah, baru diarahkan sholatnya dari Masjid Aqsa Palestina ke Ka'bah Musyarrafah di Saudi Arabia. Itu step yang pertama. Yang kedua, wa kanu yajtami'una li sholati wa yudhinu biha wa tuqatu hatta naqasu kadu yakusuna. Nah, awalnya sahabat kumpul itu saling mengajak satu dengan yang lain, tapi sholatnya pisah-pisah karena nggak ada yang menyatukan. Suma inna rajulan al-ansar, kemudian seseorang dari laki-laki, disebutkan namanya Pak, tapi yaqulu lahu, ada yang dikatakan namanya Abdullah bin Zaid. Atau Rasulullah beliau datang mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, ini itu fima yarna'in, sesungguhnya aku bermimpi. Walaupun ini yang aku naiman sadaqtu, kalau aku berkata aku enggak mimpi, aku membenarkannya. Sebab ani baina ana baina naimi wal yaqdan, antara tidur dan terjaga. Idra itu syakhsan ali sawan yakhtarani, aku melihat seorang laki-laki yang memakai baju yang terangkap. Sudah orang Arab kan dirangkap Pak ya, ada baju putihnya kan gitu kayak kamis, terus pakai kayak jubah lah, seperti itu kebiasaannya. Itu etika Pak modalnya. Kita kalau pakai boleh, tapi saya nggak sanggup Pak, apalagi di Batam panas. Di mobil saja 33 derajat, nggak pakai AC Pak, apalagi di luar tuh Batam panas.
Tapi alhamdulillah meskipun panas yang sehatnya lebih sehat. Panas makin tidak tropis, tidak pakai juga, makanya saya jarang pakai, saya pribadi ya, jarang pakai seperti kebiasaan orang Arab, pakai jalabiah Pak yang panjang itu ya, baju gamis, kayak gitu saya jarang sekali, panas Pak. Pakai inilah seperti budaya orang Indonesia. Gimana hukumnya pakai pakaian itu silakan, apalagi kalau mengikuti sunnah Rasul, artinya apa yang Rasul ikutin itu mendapatkan nilai plus. Dan nilai plus apa? Ingin dijadikan Rasulullah sebagai panutan suri, teladan pahala. Itu aja nilainya Pak. Selanjutnya adalah fastabal kiblatan. Laki-laki yang memakai pakaian yang berlapis itu menghadap kiblat. Faqala, dia membacakan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, masna-masna, membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali hatta qarabat al-adzan, sampai selesainya adzan seperti yang sekarang. Semua amalan saat selanjutnya dia beberapa saat semua qala misalnya zalika, kemudian berkata seperti itu. Dari anhu yazidu fi zalika, tetapi dia menambahkan dari kalimat tersebut qad mati sholat, ditambahkan qad mati sholat maratin dua kali di koma. Kalau Rasulullah SAW sabda Rasulullah, alimha, ajarkanlah wahai sahabatku Bilalan kepada Bilal. Bilal itu orang yang mengumandangkan azan, makanya mengumandangkan azan disebut dengan Bilal. Kalau azin biha, supaya dia mengumandangkan kalimat azan tadi lewat mimpi sahabat tersebut. Bahkan Nabi awalaman azan Nabiha, maka Bilal ketemu orang yang azan dengan kalimat tersebut. Qala wajah Umar. Berkata Umar bin Khattab, datang kan yang memberikan hadis ini ya Pak ya. Saya dapat hadis ini dari riwayat Mu'adz bin Jabal. Datang Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku bermimpi seperti orang itu, sama, tapi kedua meriwayatkannya menceritakan kepada Tuhan dulu, kepada kita. Dan itu, ini ada dua hal yang memang bukan kebetulan, sebab Allah sudah memberlakukan suatu isyarat, satu pelajaran kepada sahabat dan juga umat Islam untuk melakukan azan. Itu poinnya yang kedua. Pertama, sholat pertama menghadap ke Baitul Maqdis selama satu tahun 5 bulan. Yang kedua, azan yang dilakukan asalnya saling memanggil, bahkan yang menggunakan kentongan, bahkan mengusulkan untuk pakai tombul. Kan itu seperti orang-orang perang ataupun dengan trompet, tapi harus dilarang dengan adanya azan. Yang kedua, menutup pertemuan ini nanti setiap puasa kita bahas besok. Bahkan jadinya sholat fasabaqun Nabi. Yang ketiga, sebelum ada peraturan yang dicontoh oleh Mu'adz bin Jabal, Rasul sholat duluan, sahabat sholat belakangan seperti dengan masbuk. Nah, sahabat itu ketika menurut Rasulullah sholat duluan, nggak ikut sholat Rasul, tapi sholat sendirian. Nah, jadi ke sahabat, ada berapa rakaat sholat, jadi pakai isyarat 1 rakaat atau 2 rakaat, 3 atau 4 seperti itu. Setelah mereka sholat sendirian, baru gabung dengan Rasulullah. Datang Mu'adz bin Jabal. Begitu Rasulullah sholat dengan sahabat, beliau langsung masuk ikut sholat dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan para sahabat, maka Mu'adz bin Jabal menambah kekurangan sholat tersebut. Rasul merestui apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Maka Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna qad sana lakum Mu'adz, sesungguhnya telah melakukan satu sunnah, tata cara sholat yang betul, manfaat bagi kamu. Fahadza kata, maka karena itu fasna'u, lakukanlah sholat seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal, yaitu apabila jadi masuk ikut sholat dulu dengan imam, sisanya sholat sendiri. Tidak boleh, dan itu hukumnya haram. Sholat sendiri lalu bangun dengan imam berkurangi sholat tersebut. Sekian Pak, pada waktunya kan lebar-lebarnya sudah jam 12, jam 1. Nanti insya Allah kita bahas step puasa, bagaimana puasa sampai berlaku seperti sekarang dan apa saja rahasia imam, insya Allah. Insya Allah sekarang nanti ada penjelasan kita sudah kita masuk Islam Pak ya, bagi ada waktu untuk mengikuti
prosesi pengucapan kalimat syahadat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Faqir muslimin